Di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu, Israel membombardir Gaza. Tak peduli rumah sakit dan tempat pengungsian, semuanya diratakan dengan tanah. Data dari Biro Pusat Statistik Palestina atau PCBS mencatat korban di Palestina mencapai 15.000 orang. Korban terbanyak merupakan anak kecil dan perempuan dewasa. Data ini dari 52 hari perang Israel-Palestina, yaitu dari 7 Oktober sampai 27 November 2023. Dari aksi yang menelan banyak korban ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diminta untuk mengundurkan diri. Dari tuntutan ini, akankah Benjamin berubah pikiran dan menyesali perbuatannya? Kalau menurut fakta di lapangan, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Perdana Menteri Israel ini. Namun dari beberapa fakta lain yang kami temukan, ada 5 hal yang bisa membuat Benjamin Netanyahu menyesali perbuatannya yang tidak manusiawi. Yang pertama, penolakan warga Israel untuk bertemu dengan Benjamin Netanyahu. Ada momen haru ketika pasukan Hamas melepas para sandera. Ratu wajah dari tahanan perang ini kelihatan sangat bersahabat dengan pasukan Hamas. Mereka bersalaman seperti seorang sahabat yang ingin berpisah. Welcome. Namun kabar buruknya, beberapa sandera yang notabene warga Israel ini menolak untuk bertemu dengan Benjamin. Salah satunya adalah Elma Avraham. Meski tak memberi alasan yang jelas atas penolakan tersebut, banyak sandera yang menilai kalau Benjamin seolah tak peduli dengan keadaan mereka saat berada di tahanan. Contohnya Elma Avraham yang berusia 84 tahun. Dia tidak mendapatkan obat-obatan yang dia butuhkan selama berada di tahanan Hamas. Dan kekeliruan ini menjadi kesalahan yang ditujukan untuk pemerintah Israel termasuk Benjamin Netanyahu. Nah, jika warganya telah menolak bertemu, maka ini bisa jadi alasan Benjamin menyesali perbuatannya. Kalau menurutmu alasan ini belum terlalu kuat, kita menuju ke pembahasan berikutnya. Yang kedua, gangguan mental yang dialami pasukan Israel. Sejak pecahnya perang Israel-Palestina pada 7 Oktober 2023, tercatat lebih dari 2.000 tentara Israel mengalami gangguan jiwa. Hal ini memaksa tentara Israel untuk mendirikan 2 pusat kesehatan mental di bagian selatan negara tersebut. Selain tekanan dari pasukan Hamas, gangguan mental tentara Israel ini disebabkan oleh hal-hal yang di luar nalar manusia, seperti pengakuan tentara Israel yang menyebutkan mereka sebenarnya tidak melawan pasukan Hamas, melainkan melawan hantu. Ketakutan ini menyerang psikis para tentara Israel. Selain itu, para netizen dari Indonesia menyerang mental mereka melalui sosial media. Nah, kalau para pasukan Israel mengalami gangguan jiwa, ini bisa jadi alasan Benjamin Netanyahu menarik pasukannya dan menghentikan peperangan. Kalau alasan ini belum cukup, kita lanjut ke poin berikutnya. Yang ketiga, biaya perang membuat Israel bangkrut. Ada yang tahu berapa biaya perang Israel per harinya? Menurut laporan Kementerian Keuangan Israel, mereka menguncurkan dana sebesar 269 juta US dollar atau setara dengan 4,1 miliar rupiah per harinya. Dana ini mencakup pembelian persenjataan dan amunisi. Selain itu, kebangkrutan Israel disebabkan oleh aksi boikot yang dilakukan beberapa negara termasuk negara Indonesia. Tercatat lebih dari separuh perusahaan di negara itu mengalami kerugian, dan imbasnya angka pengangguran di negara itu meningkat drastis. Kalau perang ini ikut membuat warga Israel menderita, seharusnya Benjamin Netanyahu menghentikan peperangan ini. Jika menurutmu alasan ini belum cukup membuat Benjamin menyesal, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang keempat, kekuatan Hamas. Israel telah membombardir pasukan Hamas lebih dari 30 tahun. Namun pada kenyataannya mereka tidak mampu menghilangkan Hamas. Mantan Perdana Menteri Israel menyebut Hamas adalah gerakan ideologi yang tidak mungkin untuk dikalahkan. Bahkan, ia menyarankan Benjamin untuk mengundurkan diri setelah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Kalau mereka tahu bahwa kekuatan Hamas tak mampu mereka kalahkan, lalu untuk apa mereka memaksakan perang? Yang ada warga Israel ikut menderita. Yang kelima, dukungan negara lain.
Pada tahun 1988, tepatnya tanggal 15 November, Dewan Nasional dan Organisasi Pembebasan Palestina mendeklarasikan kemerdekaan Palestina. Namun, bukannya menjadi negara yang merdeka, Palestina justru menjadi objek peperangan Israel. Di tahun 2019 kemarin, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kembali mendukung kemerdekaan Palestina. Dari 193 anggota negara, 138 diantaranya memberi dukungan penuh atas kedaulatan Palestina. Selain itu, negara Islam banyak mengecam aksi Israel di Palestina. Dari kelima alasan di atas, menurut kalian mana yang bisa membuat Benjamin Netanyahu menyesali perbuatannya?